Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa materi tentang yang minggu lalu, pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah itu dalam pendidikan itu mulai pendekatan inovatif, ibarat kayak menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis atau memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan yang baru. Yang kedua itu apa itu pembelajaran berbasis masalah? Pembelajaran berbasis masalah ibarat kayak problem basis learning (PBL) adalah pendekatan inovatif yang menempatkan masalah akutantif sebagai pusat pembelajaran, yang berbeda dengan metode tradisional yang berpusat pada guru. PBL yang mengaktifkan siswa sebagai pemecahan masalah yang mandiri. Di dalam PBL, peserta didik ini diharapkan dengan skenario yang nyata atau menantang, mendorong mereka untuk menggali pengetahuan atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menerapkan pembelajaran secara langsung. Metode ini mengembangkan teori dan praktik dalam pengalaman belajar yang bermakna dan relevan di dunia nyata. Next. Adapun selanjutnya itu pilar-pilar utama PBL itu masalah akuatik. Akuatik itu skenario dunia nyata yang relevan dan menantang. Yang kedua itu kerjasama tim. Kerjasama tim itu ibarat kayak inisiatif antara siswa untuk sosialisasi bersama. Yang ketiga itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu ibarat analisa mendalam dan memecahkan masalah strategi yang diterapkan. Yang selanjutnya itu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu ibarat kayak inisiatif siswa menggali pengetahuan yang diperolehkan. Ya baik, yang selanjutnya itu manfaat implementasi PBL. Ibarat kayak meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan komunikasi dan globalisasi atau kerjasama tim. Yang ketiga itu membangun kepercayaan diri dan kemandirian belajar. Yang keempat itu menciptakan relevansi untuk pembelajaran dalam dengan kehidupan yang nyata. Yang kelima itu meningkatkan pengetahuan yang jangka panjang. Dan peran yang bergeser itu menjadi pembimbing atau penyemangat. Selanjutnya itu strategi pembelajaran PBL yang efektif atau implementasi. Desain masalah siswa itu ibarat kayak rencana masalah akutantik yang relevan dengan kurikulum dan kehidupan siswa untuk memastikan tingkat kesulitan yang sesuai. Yang kedua itu pembentukan tim. Siswa harus dikelompokkan secara kolaborasi untuk mendorong atau memperdalam kerjasama tim. Yang ketiga itu fasilitasi proses, ibarat kayak membimbing tanpa memberi solusi langsung atau diajukan pertanyaan yang mendorong untuk mendalam. Yang ketiga itu refleksi atau evaluasi. Evaluasi itu ibarat kayak refleksi atau evaluasi itu melakukan sesi atau refleksi untuk pembelajaran atau evaluasi proses serta pemecahan masalah. Baik, kesimpulan yang tersebut, pembelajaran berbasis masalah atau PBL bukan hanya sekedar metode pengajar, tetapi informasi untuk menyalurkan dalam filosofi pendidikan untuk menempatkan masalah akutantik di jantung pembelajaran PBL yang memperdayakan siswa untuk menjadi berpikir kritis atau yang efektif dan pembelajaran mandiri yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.